Hampir habis Jawa Barat ini, Pak. Pisang bisa beli Pak di toko, Pak. Tapi bambu mau beli di mana? Berspekulasi rakyat akan makmur dengan pisang. Sudah jelas rakyat di sini hidup makmur dengan bambu, Pak. Bapak harusnya mendampingi, mengamati kehidupan di sini. Saya itu kalau dengar hutan, saya pasti ngamuk, Pak. Kalau yang lain-lain saya toleran, tapi dengar lingkungan hidup dan hutan, saya nggak bisa terima. Karena apa? Jarang orang yang mau memperjuangkan mereka. Ini kan bilang, bayangin Pak, 20 tahun menanam bambu, Pak, hilang sekarang. Kemarin juga kontak ya Pak sama Dirjen. Saya memberikan laporan juga ke beliau soal kondisi di sini yang apa yang telah kami lakukan ya, termasuk pembukaan dan proses daripada kita melakukan itu. Tentunya kita tuh tidak melakukan sendiri Pak ya. Jadi ASK Menteri itu ditindaklanjuti dengan putusan kerjasama para pihak ya, dari dua belah pihak antara KPH Perhutani ya dengan masyarakat LMBH ya dengan kami, dan sebetulnya ada di situ ada salah satu lagi Pak. Tadi jangan sampai pada saat udah begini kok jadi rame ya, gitu loh. Gimana Pak Aspro? Kenapa Pak Aspro dulu mengizinkan ada perhutanan kerjasama perhutanan sosial? Itu ada kami Pak rapat Zoom meeting Pak. Ya, sok. Pak. Saya dulu ya, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberikan penjelasan di sini terkait kejadian yang ada di sini apa adanya yang sudah tadi yang disampaikan Pak Agus sebulan lalu Pak. Jadi kami melakukan Zoom meeting dengan Dipre dan kantor pusat, kemudian juga dengan mitra. Dan itu intinya arahan dari Pak Kadipre dan dari saya langsung. Silahkan untuk melihat mengecek lokasi lapangan untuk persiapan PKS yang belum ada itu, yang akan dilaksanakan karena harus disusun dulu RKU-nya. RKU-nya belum ada. Sekarang masih berproses di perencanaan. Itu poin pertama. Yang kedua, arahan dari Pak Kadipre dan dari saya langsung, jangan sampai ada pembongkaran bambu, penebangan pohon, dan jangan sampai melakukan dengan cara mekanis dengan memasukkan alat berat. Waktu Zoom meeting di situ muncul poin tersebut. Kami sudah menyatakan jangan ada pembongkaran bambu, penebangan pohon yang ada pun nggak boleh masuk melakukan apalagi dengan alat berat. Itu sudah disepakati, semuanya yang hadir saat itu mendengar semua. Rasanya tidak ada begitu Pak. Jadi memang kita kan menurut arahan dari Kadipre ya. Ini kita supaya jelas Pak. Saya izin Pak Agus, saya belum selesai. Ada poin satu lagi. Kalau di lapangan mau melaksanakan untuk yang muncul itu kan kerjasama untuk rencana penanaman pisang, kan lokasi-lokasi yang kosong. Tadi kan di awal sudah dikatakan tidak ada pembongkaran bambu, tidak ada penebangan pohon, apalagi memasukkan alat berat. Termasuk alat berat kemarin yang dari Ketua LMDH sudah saya jawab, itu tidak boleh. Karena ketentuan di sini, di SK Kulim KK tersebut sudah jelas dinyatakan bahwa ada 1019 hektar itu merupakan kawasan perlindungan. Ada 295 hektar itu merupakan lokasi untuk zona pemanfaatan. Yang artinya secara keseluruhan ini adalah lokasi hutan lindung. Karena posisinya di HP masih dikatakan bahwa di situ kawasan perlindungan. Jadi itu setara hutan lindung di sini yang harus dilindungi. Mungkin itu informasi dari saya ngomong sejarah ya. Saya itu kan orang pengikut Pajajaran, Pak. Jadi Kuta Manah, Kuta Tandingan itu judulnya juga sudah kuta. Sebenarnya benteng. Jadi dari sisi aspek ekologi sebenarnya ini benteng terakhir. Kawasan hutan di wilayah Purwakarta, Karawang, Bekasi. Ini benteng terakhir. Makanya Bung Karno itu merancang Danau Jatiluhur. Dan ini saya tuh punya rancangan, nanti kan jalan terintegrasi ke Bogor. Saya mau ngajuin ke Menteri Lingkungan Hidup menjadi kawasan hutan lindung sampai Bogor. Karena di sini kan di sana juga harimau-nya masih ada. Jadi kalau berubah, saya juga nggak ngebayangin lah Pak, kalau berubah menjadi pisang, saya longsornya aja belum tentu bisa nanganin. Dan di sini tuh pernah, saya dulu waktu anggota DPRD Pak, itu ada program pertanian perkebunan, itu di sini ada pisang barangan Pak. Sampai sekarang nggak ada pisang. Jadi pisang itu bukan perkara baru di sini. Dan Bapak juga pernah melakcau baheulanya? Pernah Pak. Pernah kira-kira 2 tahun Pak. 2 tahun terus cauna kunaon? Longsor.
Caunya longsor, Pak. Pisangnya longsor. Berapa di sawah, Pak? Kirang langkung 2 hektar, Pak, longsor. Sebenarnya kan ini catchment area, Pak. Ini kan Jatiluhur. Di sananya di Kerawang tuh di bawah, ini di atas. Makanya kan Kutamana, Kuta Tandingan gitu kan, Kertamana. Ini di atas. Jadi sebenarnya ini harusnya jadi hutan lindung untuk apa? Melindungi ke bawah. Tapi kalau ini berubah nanti menjadi pisang, penyangga Jatiluhur udah nggak ada. Coba ini jarak Jatiluhur kan deket. Ini kan longsornya ke Kerawang, Pak. Ini ancaman dalam jangka panjang lebih besar. Jadi kalau saya agak emosi, karena saya tuh lihat, oh ini perspektif yang tidak boleh dibiarkan. Oke lah, kacamatanya mungkin beda. Saya lebih baik ya kalau misalnya mengambil kawasan-kawasan ekonomi perhutanan di daerah yang datar. Ini kan kayak daerah Campaka, itu datar itu daerahnya. Bungur Sari gitu loh. Itu daerahnya datar gitu. Kalau di sini sih ini saya nanganin jalan yang sebelah saja, itu karena pohonnya ditebangin longsor. Sudah bangun berapa puluh miliar tuh kan. Sekarang harus dingin melingkar lagi. Udah melingkar lagi, pinggirnya orang babat lagi, longsor lagi. Jadi tanah di sini tuh nggak stabil. Jadi kalau didorong dikit aja longsor. Apalagi pisang. Jadi pisang itu jangankan nanti manen, nahan urusan longsornya belum tentu kuat tuh, Pak. Itu. Jadi memang pertimbangan kultur, saya sih selalu meyakini bahwa Buhun atau leluhur itu jauh lebih cerdas dibanding kita dalam memahaminya, gitu loh, Pak. Makanya ini tuh, dan salah satunya tanaman yang secara ekonomi bermanfaat bagi publik dan ekologi juga bermanfaat bagi lingkungan, ya bambu. Semenjak bambu ini banyak, yang nyuri kayu mulai menurun. Ini yang saya tahu ya. Karena saya ngurus ini dari dulu, dari sejak daerah ini belum bisa lewat mobil. Gitu loh, Pak. Jadi kalau saya sih menyarankan sudahlah. Kata Bu Menteri kan, satu terlalu luas, yang kedua dievaluasi, yang ketiga dicabut. Saya sendiri mengusulkan ke Pak Dirjen, tolong kami dievaluasi kalau memang kami salah. Saya lebih enak kan, kalau tahu dicabut ya dicabut. Jadi saya sendiri nggak memberikan harapan apa-apa lagi ke masyarakat. Daripada tidak dicabut, tapi saya menjadi beban saya selama-lamanya. Ada soal sih, kalau saya sih satu aja, butuh ekologis. Dari ekologis itu kalau warga sininya cerdas, dilatih bikin rumah bambu. Walaupun juga warganya juga saya himbau, karena saya pelanggan bambu, Pak. Saya beli bambu dari tempat ini, masa saya kalau jujur masih punya hutang tuh sama mantan tuh, 6 juta lagi. Jujur aja. Kalau ngambil bambu ke dia 15 juta, 24 juta. Jadi saya tuh orang beli, dan saya beli 10.000 kan. 10.000 satu batang, walaupun dari yang punyanya masih murah. Dan saya pun ngimbau sama bandar, beli yang dari yang punyanya jangan murah-murah, aman. Juga saya juga ngomong juga, jangan bandarnya kaya-kaya, petaninya miskin-miskin juga. Jadi kalau jual ke saya 10.000 ya dari bandarnya, dari yang petaninya 5.000. Jangan dari petaninya 2.000 jual ke saya 10.000. Saya mah ngomong saya nyana, ini salah mah salahkeun kabeh. 2.000 teh 3.000 teh di nuar di dia, nuar sorangan. 3.000 teh. Engke mah meulina 4.000. Namanya kuta tuh benteng, Pak. Jadi benteng terakhir Siliwangi itu di sini, menjelang akhir dia selesai. Di sini Kutamana, Kuta Tandingan. Akhirnya kalau gini, bahasanya begini. Kalau kutanya sudah terjaga, Kuta Tandingan terjaga, maka akan Kertamana, nanti makan makmur. Gibas teh tugas Gibas teh kan mau teh malah bisa di kebon cau, bocok moal. Oh, mau keur naon mau keur cicing di kebon cau. Siliwangi. Dan ada satu hal saya sih ngasih tahu pada semuanya ya. Jadi hidup tuh yang dicari berkah. Gitu loh. Jadi orang kaya bisa, tapi cantang tuh berkah. Jadi kita ini ngambil keberkahan dari hutan. Apa ulah bersetuju wae tuh jeung perjanjian perhutanina. Sebelum. Nah, sebelum ini Pak Ademi ini Pak sudah bikin perjanjian. Iya, perhutaninya selektif. Sudah. Main ACC wae. Anu galak abdi libatan berhutani. Jadi kalau saya sih ngusulin lah, udahlah usulin untuk ini dibatalkan aja. Setuju, Pak? Batalkan. Cari datar daerah. Karena ini daerahnya landscape nih. Begini daerahnya. Kan 1.300 hektar. Kebayang kalau hilang bambunya. Panas loh Purwakarta. Terus terang ini sebetulnya kan PS ini kan satu peluang Pak bagi masyarakat ya, khususnya yang tidak punya tanah. Sebetulnya itu. Jadi pemerintah itu tuh menawarkan hutan negara untuk bisa dimanfaatkan ya
oleh masyarakat banyak. Hati-hati juga Pak. Ya. Kalau Pak Daeng udah suka dijual hak garap. Jadi kalau saya sih cenderung ya gini Pak kan, gini orang sini itu kan sebenarnya dari ikan aja udah hidup. Ini Pak. Terus kemudian dari bambu saya hitung. Kenapa bambu? Karena bambu itu nggak bermodal Pak. Jadi modal sekali nanam, dia nggak usah lagi untuk memelihara. Paling yang harus dilakukan menurut saya ya, yang harus dilakukan oleh perhutani hari ini adalah membagi wilayah pengelolaan. Paling gini yang kita lakukan dengan pendamping itu adalah bersama-sama diskusi dengan saya agar hak pengelolaan hutan bambu itu dibagi berdasarkan kemampuan. Karena belum tentu juga orang dikasih digarap. Ya, betul, Pak. Jadi orang nanti tidak ada yang puluhan hektar, Ya. Bung Har, Ya, anu iya betul, kebagian Pak. sautik. Nah itu kita Itu benerin. memang yang disampaikan. Jadi nggak usah dirubah tanamannya, Boleh, Pak. kita rubah saja nanti petanya kita petakan, kita bagi penduduknya, Ya. kita bagi secara adil hak pengelolaan hutan bambu. Setuju tuh? Sama saya. Setuju. Itu paling itu ya. Ya. Jadi kita Ya. bambu kita bagi nanti biar warga yang kebagian tidak punya hutan bambu nanti mendapat. Ya, Gitu Pak. Pak. Setuju, Tapi Pak. khusus di wilayah desa ini. Jadi desa ini berapa kakak sih nanti dibagi. Nah, saya kasih tahu bagi mereka yang kebetulan gitu loh ya. Jag-jag si emak itu jompo, dia miskin jompo. Nah, nanti yang ini yang badannya sehat itu misalnya pegang 5 hektar. Dia ada hak yang harus diberikan sekian persen bagi warga yang miskin yang jompo itu yang tidak bisa nanam bambu. Olah. Betul, Pak. Nanti hutan berkeadilan tuh yang di ini. Ya. Ya. Itu memang harapan Pak Presiden itu. Oh iya, pidato itu, nanti bahwa gitu, nanti habis hutan ini kita diskusi lagi. Kita udah jangan ya. Habis ini kita petakan, kemudian kita bagi, gitu kan, hak garap masyarakatnya, yang tidak kebagian diberi, yang Ya. terlalu lebar dikurangin. Ya. Itu cara membangun keadilan. Itu, udah ya, beres kan? Ya beres ya. Jadi duanya tercapai, bambunya tercapai, perhutanan sosialnya terwujud. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah sekereber dan pencet kalengnya. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah SWT. Amin.